everyone, my name is Niswa Koryani, BP2010861011, and in this video I will show the assignment from public speaking with the title Impact of Gadget. So check it out. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi kakak bakalan kasih tahu teman-teman semuanya tentang impact of gadget. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian gadget. Nah, gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah perangkat elektronik yang kecil dan kemudian dia memiliki fungsi. Nah, apa aja fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk mengantarkan informasi. Memang di dalam dunia ini kita nggak bisa terlepas dari apa yang namanya gadget gitu, dari yang namanya informasi. Kemudian kita nggak tahu nih benar atau salah sih sebenarnya kita dalam penggunaan gadget. Benarnya itu memang benar kalau misalnya gadget saat ini itu nggak bisa dipungkiri lagi, dia selalu membantu kita dalam memudahkan mengerjakan sesuatu, baik itu mencapai informasi, mengerjakan tugas. Just ketika kamu dikasih tugas, kamu pasti bakalan ngerjain lewat HP, kamu mencari informasinya pasti di Google gitu. Jadi kalian nggak bisa menempatkan waktu kalian bersama keluarga, kalian nggak bisa menempatkan waktu kalian belajar. Jadi itu adalah penggunaan yang salah dari gadget. Hidup di tengah masyarakat era modern ini, segala sesuatunya pasti udah canggih. Jadi tanpa sadar, gadget pegang setiap hari, kita sentuh setiap hari, itu bisa mengambil interaksi kita dengan sosial. Nah, kemudian hal itu membentuk kita menjadi manusia yang individualistik. Jadi individualistik itu adalah manusia yang mementingkan kepentingannya sendiri. Gimana caranya agar kita tidak menjadi manusia yang individualistik? Yang pertama, ini agak dekat ya sama adik-adik semua di sini. Jadi kakak ambil contohnya dari yang bisa diterapin aja sama teman-teman semuanya. Yang pertama ada hapus aplikasi yang menyebabkan candu. Nah, kalau kalian nggak hapus, bakalan banyak dampak negatif yang kalian dapat gitu. Nah, yang kedua ada matikan notifikasi semua aplikasi. Bukan berarti kalian harus matikan semuanya, tapi ketika kalian di dalam ruangan kelas, berada di dalam sebuah ruangan atau kelas gitu, terus kalian bawa handphone, kalau bisa itu notifikasinya dimatikan, apalagi notifikasi dari TikTok, terus notifikasi dari apa gitu, atau notifikasi sekarang ada yang namanya notifikasi yang setiap hari informasinya tuh lewat. Kalau misalnya baru-baru kita beli HP baru tuh pasti informasinya itu berita yang bagus sama yang negatif itu selalu keluar kan notifikasinya di atas dari Google. Nah, itu mungkin bisa didiamin aja, karena kalau misalnya ada hal negatif yang kemudian kalian mencoba untuk membuka itu akan membuat kalian kecanduan lama-kelamaan gitu. Nah, kalau bisa di saat kalian belajar itu kalian fokus aja sama belajar. Terus di rumah gitu juga, kalau kalian lagi belajar kalian harus fokus. Kalau kalian hidupin notifikasi WA, ya kalian akan chat terus gitu kapan kalian buat tugasnya. Jadi itu akan berdampak negatif pada akhirnya. Lagi-lagi membuat kalian menjadi manusia yang individualistik. Kalian nggak peduli dengan apa yang terjadi, mau dikasih tugas, mau enggak. Pokoknya kalian sibuk aja ngechat doi kek apa kek gitu, ngegame kek, TikTok kek apa. Pokoknya segala macam yang membuat kalian tuh ke arah individualistik itu adalah efek dari gadget dalam sisi negatifnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya selalu utamakan kegiatan yang lebih penting. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini berarti misalnya nih adik-adik semua disuruh cuci piring di rumah. Nah, itu kalau bisa yang diutamakan itu adalah cuci piring. Tapi kalau misalnya tugas lebih mengejar deadline tugas lebih genting gitu ya, udah harus kumpul gitu tugasnya, itu tugas duluan ya. Soalnya kita sekolah itu lebih penting dari apapun. Tapi kalau kamu bisa atur waktu, itu nggak akan yang namanya kejadian kamu kena marah sama ibu kamu di rumah, kamu kena marah sama guru, nggak akan. Jadi kamu selalu mengutamakan yang lebih penting. Kalau bisa, kamu bisa mengatur waktu dalam setiap hari itu memainkan gadget itu
balik lagi ke hampir mendekati yang poin ketiga tadi, dimana kakak bilang tadi kan, kalau misalkan nggak penting, emang nggak penting lagi untuk membuka gadget, kalian langsung tidur gitu. Kalian langsung tidur. Kalian ingat kalau misalnya kalian main game, ini bisa sampai jam 1 nih, ini bisa sampai jam 2 nanti begadangnya. Udah besoknya pergi sekolahnya, walaupun tugasnya udah siap, tapi tetap aja nggak fit gara-gara udah mulai megang HP lagi pas waktunya udah menunjukkan waktu tidur. Nah, karena itu kalian sebelum yang namanya memegang gadget itu, kalian tahu dulu dampaknya. Oh, ini udah waktu tidur, jadi aku harus tidur. Kalau misalnya aku lanjutin lagi, ada hal negatif yang bakalan terjadi dan aku besok bisa sekolahnya tuh nggak fit gitu. Nah, di tengah era global ini kita udah pasti tahu ya, kalau misalnya perubahan global ini emang nggak bisa dihentikan. Terus penggunaan gadget juga nggak sekedar bagi anak-anak yang sekolahnya online, tapi yang offline kadang juga mengerjakan tugasnya yang mencari jawabannya di Google gitu. Apa yang terlihat di Google bukan saja tentang jawaban dari misalnya nih dikasih tugas. Terus apa yang terlihat di Google itu bukan hanya jawaban yang kalian cari, tapi ada berbagai iklan yang nggak boleh kalian lihat, itu bisa kelihatan. Makanya kalau bisa, kalau pinter-pinter kalian itu HP-nya itu di setel biar nggak kelihatan iklan-iklan yang nggak boleh dilihat sama sekali. Nah, terus gimana kita kalau misalnya emang kehidupan kita udah dikelilingi sama yang namanya media, kita dikelilingi sama yang namanya gadget, kita nggak bisa dipungkiri lagi dalam kehidupan kita tuh udah selalu membutuhkan gadget, apa-apa membutuhkan gadget. Sherlock butuh gadget, terus mencari informasi butuh gadget, mencari jawaban juga butuh gadget ya. Untuk anak zaman sekarang tuh cari jawaban udah mudah banget ya, bisa di Google. Nah, gimana cara kita mengimbangi perubahan global yang terjadi saat ini? Yang pertama, gunakan gadget untuk hal yang lebih baik gitu. Gunakan media tuh untuk hal yang lebih baik lah. Kalau bisa untuk pelajaran ya pelajaran aja. Kalau emang misalnya nggak mau ngelihat iklan-iklan yang lewat itu ya ditutup gitu, karena banyak iklan yang nggak bisa dilihat di Google ya. Terus jangan gunakan gadget untuk bermain, itu yang kedua. Karena kalau misalkan kalian gunain untuk bermain, itu lagi-lagi kalian membuat diri kalian kecanduan ya atas yang namanya gadget. Terus yang ketiga, kalian gunakan gadget sebagai sumber informasi aja. Jadi kalau misalnya kalian sering buka yang namanya Instagram itu nggak cuman bentuk kalian harus mengupload story setiap hari, itu nggak kayak gitu. Tapi di dalam Instagram itu kalian bisa tahu yang namanya informasi lomba online, webinar online, terus kalian mau jadi panitia dari situs-situs lomba online itu juga bisa. Kalau misalnya mereka lagi open recruitment gitu, nanti teman-teman semua bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian gunain gadget dengan cara memanfaatkan itu dalam mencari informasi, mencari hal-hal yang baik, yang positif, itu akan mengimbangi perubahan global saat ini. Itu adalah wujud kecil untuk mengimbangi perubahan global yang terjadi pada diri sendiri. Nah, karena penggunaan gadget ini memang sangat penting juga, banyak hal positif yang bisa kita dapat dari gadget, banyak juga hal negatif yang kita dapat dari gadget. Terus, gadget balik lagi ke pasal pertama, gadget bisa merusak yang namanya interaksi sosial dari setiap diri manusia. Nah, bagaimana nih biar misalnya mereka tuh nggak merusak yang namanya interaksi? Bagaimana kita dapat menjaga jaringan sosial, baik itu secara tatap muka maupun secara online? Kenali dulu diri sendiri. Jadi kalian harus kenal dulu nih, adik-adik semua harus kenal diri sendiri. Kalau misalnya udah kenal diri sendiri, pasti tahu mau masuk kemana, mau masuk ke jaringan sosial yang mana, kita mau berteman yang seperti apa, kita mau circle pertemanan yang seperti apa, dan kita mau masuk organisasi yang seperti apa. Karena pada akhirnya banyaknya organisasi yang kita lakukan setiap harinya itu akan membuat dampak positif penggunaan gadget dari setiap kita. Nah, komunitas itu juga akan menguntungkan diri kalian sendiri. Kalian masuk ke dalam sebuah komunitas itu akan menguntungkan diri kalian sendiri juga. Ya balik lagi kayak kakak bilang tadi,
kalau misalnya emang ada aplikasi yang membuat kalian candu, dengan kalian masuk ke dalam komunitas itu bakalan bisa dihindari karena kalian tuh udah jauh sama yang namanya gadget, apalagi kalau komunitasnya itu secara langsung. Tapi sebaliknya kalau komunitasnya itu nggak secara langsung, terbentuk di dalam komunitas online, itu juga bisa menjauhkan kalian dari yang namanya aplikasi-aplikasi yang membuat kalian candu tersebut. Nah, yang terakhir, apa sih tujuan dari penyampaian kakak dari tadi? Itu udah panjang lebar kan? Nah, apa nih tujuannya? Kakak nyampein ini agar adik-adik semua tuh gak terpengaruhi sama gadget, bisa mengatur waktu dengan gadget, terus agar gadget tidak dapat menghancurkan kehidupan adik-adik semua. Karena gadget itu emang udah faktanya dia nggak bisa dihindari lagi, karena kita membutuhkan gadget dalam hidup di era global ini. Kita butuh yang namanya gadget, ya kan? Nah, gadget itu secara tidak langsung juga bisa menghancurkan kehidupan sosial kita di dunia nyata secara keseluruhan ya. Nah, jangan sampai kita menjadi pecandu gadget. Makanya kakak sampaikan dari tadi itu jangan sampai jadi pecandu gadget. Yang semua itu keseluruhan ya. Nah, jangan sampai kita menjadi pecandu gadget. Makanya kakak sampaikan dari tadi itu jangan sampai jadi pecandu gadget. Semua itu sebenarnya bisa dihindari dengan memulai kembali aktivitas fisik dan sosialisasi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu. Nah, sekian materi dari kakak hari ini. Semoga teman-teman semua suka. Dan itulah sedikit lebih kurangnya yang kakak pahami tentang gadget dan bagaimana cara kakak mengajak adik-adik semua untuk tidak terpengaruh dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh gadget.